Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat para junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak Bapak sekalian ya. Pada hari ini Bapak menyampaikan kontrak kuliah kita pada mata kuliah bimbingan konseling Islami dan pendidikan anti korupsi. Sebelum kita lanjut eh, pada penjelasan kontrak kuliah ini, Bapak kita mohon kepada Allah SWT berdoa dimulai. Baiklah, eh, adapun capaian mata pembelajaran kita dalam kontrak kuliah ini, yang pertama memahami ruang lingkup dan tujuan mata kuliah bimbingan konseling Islam dan pendidikan anti korupsi. Selanjutnya menjelaskan sistem pembelajaran, metode perkuliahan, serta bentuk evaluasi yang akan digunakan selama 1 semester. Menyepakati aturan tata tertib dan etika akademik dalam perkuliahan berdasarkan nilai-nilai Islami, menunjukkan sikap tanggung jawab dan komitmen dalam mengikuti proses pembelajaran bimbingan konseling Islam dan pendidikan anti korupsi. Selanjutnya strategi pembelajaran perkuliahan, responsi, tanya jawab, diskusi, penugasan mandiri, dan kelompok. Adapun sistem penilaian kita 10% etika dan absensi, tugas 10%, kuis 10%, UTS 30%, UAS 40%. Kemudian di kampus Universitas Pembangunan Pancabudi ada 10 nilai-nilai tamadun UNPAP yang nanti bisa kamu membaca pada materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya visi misi UNPAP, visi perguruan tinggi swasta yang terkemuka berbasis religius dalam mengembangkan iptek yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Misinya melaksanakan pengabdian sesuai dengan piagam Pancabudi, mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, negara, nusa, bangsa, dan dunia. Selanjutnya mengembangkan iptek berdasarkan Al-Quran dan hadis, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggali sumber-sumber ilmu yang berfaedah dalam bidang ilmu pengetahuan dan imtak, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk bangsa dan negara Republik Indonesia yang mutunya dapat bersaing secara nasional, internasional dalam fitrah pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya mendorong fungsi kekhalifahan dalam mewujudkan kebahagiaan kehidupan manusia dalam dimensi dunia dan akhirat. Yang kelima, melestarikan sumber daya alam dan lingkungan serta kehidupan
sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya di Pancabudi juga ada namanya 7 nilai dasar yayasan. Di samping budaya peradaban bersih dan budaya peradaban hemat energi. Yang pertama, menjaga kemurnian akidah tauhid dan melaksanakan syariat Islam, zikir, salat, zikir, dan lain-lain. Yang kedua, bersukacita dan tidak mengeluh. Rendah hati, sederhana, jujur apa adanya, memaafkan dan tidak marah. Yang keempat, berpikir positif, berprasangka baik dan tidak bergunjing. Yang kelima, berbuat baik, mengubah dan respek. Yang keenam, berempati dan memberikan solusi, bukan mengkritik atau mencela. Yang ketujuh, patuh kepada pemimpin dan mentaati peraturan. Baiklah, definisi kita masuk kepada definisi bimbingan konseling Islami. Proses bantuan berdasarkan nilai Islam yang mendalam dan utuh. Integrasi memadukan psikologi modern dengan ajaran Islam, keseimbangan hidup, membantu meraih dunia dan akhirat yang seimbang. Contoh konseling seperti pernikahan memakai perspektif Al-Quran dan hadis. Dasar hukum bimbingan Islami, Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 125, Al-Imran 159, hadis yang menganjurkan menasehati dan membantu sesama, ijma ulama, kesepakatan pada masalah penerapan kesepakatan pentingnya nasihat dan bimbingan, kemudian kias, penerapan prinsip pada masalah baru sesuai syariat. Contoh ayat tentang berkata lemah lembut dan baik. Tujuan bimbingan konseling Islami memperkuat keimanan dan ketakwaan individu, kembangkan potensi holistik menyeluruh sesuai ajaran Islam, pemecahan masalah berdasarkan syariat dan nilai Islam, kebahagiaan hakiki meraih bahagia dunia dan akhirat. Fungsi bimbingan konseling Islami mencegah masalah sejak awal, kuratif, menyelesaikan masalah yang ada, kemudian mengembangkan, memperkuat potensi diri, pemeliharaan, menjaga keseimbangan mental dan spiritual. Ruang lingkup bimbingan konseling Islami. Yang pertama, masalah keluarga. Kedua, masalah pribadi, stres, depresi,
pencarian jati diri umpamanya. Kalau masalah keluarga tadi umpamanya masalah pernikahan, penceraian, dan masalah anak. Kemudian pergaulan masalah sosial, pergaulan, bullying, dan konflik. Masalah spiritual yang terkait dengan masalah keimanan, ibadah, dan akhlak mulia. Prinsip bimbingan konseling Islami, tauhid, Allah satu-satunya penolong, prinsip keadilan, perlakuan sama untuk semua klan, bijaksana, metode tepat dan efektif, ikhlas, niat karena Allah dalam konseling, kemudian rahasia, kerahasiaan informasi dijaga ketat. Teknik bimbingan konseling Islami, nasihat, saran berdasarkan Al-Quran dan hadis, berdiskusi atau solusi bersama, dialog, berdiskusi untuk solusi bersama, kemudian doa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, muhasabah, introspeksi dan evaluasi diri. Terapi, metode psikologi sesuai kebutuhan. Tantangan dan solusi dalam bimbingan konseling Islam. Kurangnya pemahaman bimbingan Islami masih terbatas, kualitas konselor butuh tenaga ahli yang profesional, kemudian stigma negatif, konseling kadang dianggap tabu, kemudian pelatihan, sosialisasi, dan kemitraan lembaga. Terakhir kesimpulan, bimbingan konseling Islami penting untuk harmoni hidup, integrasi nilai Islam, membantu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, investasi spiritual dan psikologi, mendukung kesejahteraan menyeluruh. Kemudian dalam pertemuan kita pada kali ini ada soal 1-5. Yang pertama, jelaskan fungsi metode perkuliahan, tugas, dan evaluasi dalam mendukung keberhasilan belajar mahasiswa. Yang kedua, mengapa kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan perlu diperhatikan. Ketiga, jelaskan pentingnya memahami profil dan budaya UNPAD bagi mahasiswa baru. Yang keempat, jelaskan tujuan mempelajari mata kuliah bimbingan konseling Islami dan pendidikan anti korupsi. Yang lima, mengapa nilai kejujuran sangat penting dalam pendidikan anti korupsi. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.